Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa tamanaf'a wa bi'ilmi fid dharaini amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan ta'lim wa ta'alum. Kita akan belajar, kita akan berdiskusi mengenai apa yang dimaksud dengan khutbah, apa yang dimaksud dengan tabligh, dan apa yang dimaksud dengan dakwah. Ya teman-teman, untuk pertama kita akan membahas sedikit tentang khutbah. Seperti yang kita ketahui, khutbah yang umumnya atau yang seluas-luasnya biasanya disampaikan oleh khatib ketika sebelum sholat Jumat. Secara bahasa, khutbah berasal dari kata mukotobah yang artinya pembicaraan. Di sini yang dimaksud mukotobah itu suatu nasihat-nasihat yang intinya nasihat di situ mengajak berdakwah, berdakwah mengajak kepada para umat-umat, kepada para jamaah sholat Jumat di situ. Dan secara istilah, khutbah adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah dengan rukun dan syarat tertentu ya. Jadi dalam khutbah itu ada syarat dan rukunnya. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas. Nah, perlu diketahui ya teman-teman bahwa khutbah itu ada pengelompokannya. Jadi ya seperti umumnya setiap seminggu sekali itu ketika khutbah sholat Jumat yang sering kita ketahui. Tapi di sini ada beberapa pengelompokan khutbah. Dan yang pertama khutbah sebelum sholatnya. Khutbah sebelum sholat ini dilaksanakan pada hari Jumat sebelum melaksanakan sholat Jumat, khutbah sholat Jumat ini. Untuk yang kedua ialah khutbah sesudah sholat ya. Khutbah sesudah sholat ini lebih umumnya kita lakukan setahun 2 kali, yaitu khutbah ketika sholat Idul Adha dan khutbah pada sholat Idul Fitri ya. Yang ketiga, pengelompokan khutbah yang ketiga yaitu khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat. Misalnya khutbah nikah ya, sebelum kita melaksanakan pernikahan tentu ada khutbahnya. Dalam khutbah sholat Jumat ada beberapa syarat yang harus dimiliki oleh khatib. Khatib itu orang yang menyampaikan khutbah. Yang pertama, Islam sudah tentu, karena khutbah sholat Jumat itu hanya ada
kepada umat Islam saja. Yang kedua, balik, ya sudah sampai pada baliknya. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang memiliki pikiran yang kurang atau bisa dalam istilah gila ya, itu tidak masuk syarat khatib. Yang keempat ialah mengetahui ilmu agama, tentunya karena dalam penyampaian khotbah nanti ada penyampaian tentang ajak-ajak dalam masuk agama Islam atau berbuat kebaikan, takwa kepada Allah. Ya seperti itu tadi penyampaian tentang khotbah, penjelasan khotbah tadi. Kita masuk ke materi selanjutnya ya teman-teman. Kita akan bahas tentang tablik. Apa itu tablik? Ya. Secara bahasa, kata tablik itu dari fi'il madhi balagho, fi'il mudhari' yubalighu, yang artinya menyampaikan dengan lisan. Balagho yubalighu tablighon, menyampaikan dengan lisan. Sesuatu yang disampaikan melalui lisan itu adalah tabligh. Nah, secara lisan berarti menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis atau as-sunnah yang ditunjukkan untuk umat manusia. Tabligh berisi ajakan bertakwa. Jadi semua yang kita sampaikan melalui lisan kita, kita ajak-ajak semua umat Islam untuk bertakwa kepada Allah, itu adalah yang dinamakan tabligh. Nah, tabligh ini umumnya dilaksanakan oleh para mubaligh. Ya, contohnya seperti Gus Muafik, Abah Marzuki Mustamar, Cak Nun, Ustadz Abdul Somad, dan yang lain-lainnya. Itu adalah para mubaligh yang terkenal, yang kita kenal yang ada di Indonesia ini. Nah, dari mubaligh itu tidak sembarangan untuk menyampaikannya. Tentunya ada syarat-syaratnya. Dari syarat mubaligh yang pertama, beragama Islam. Ya, sudah tentu orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Islam, seorang mubaligh itu harus beragama Islam. Yang kedua, mencapai batas usia dewasa. Ini yang harus kita mengerti ya teman-teman. Sekarang ya banyaknya, tidak banyak lah bermunculan para mubaligh yang masih di bawah umur. Itu seharusnya belum cukup lah untuk menyampaikan suatu ajaran-ajaran Islam. Karena apa? Karena ilmu yang dia peroleh itu kurang cukup untuk dia sampaikan. Dia mendapatkan, biasanya orang yang belum dewasa menyampaikan suatu ajakan-ajakan ke Islam itu ilmunya masih, dalam pemahamannya masih standar lah, apa yang dia ketahui saja, belum dia mengetahui ke dalamnya. Karena disamarkan, itu ajakannya malah keliru karena belum ke dalamnya. Dia hanya baru mengetahui dasar-dasarnya. Yang ketiga, syaratnya ialah berakal sehat. Sudah tentu ya.
Yang keempat, nah ini seperti yang saya sampaikan tadi masih berkaitan dengan mencapai batas usia dewasa, yaitu yang keempat, mendalami jalan Islam. Ya, harus tahu kedalaman ajaran Islam itu seperti apa yang harus disampaikannya. Dalam menyampaikan tabligh, seorang mubaligh tentunya harus memiliki etika-etika. Ya. Etika-etika itu yang nantinya akan dicontoh oleh para sami'in dan sami'at, para pendengar penyampaian yang disampaikan oleh mubaligh itu. Ya, di antara etika penyampaikan tabligh itu yang pertama, bersikap lemah lembut. Hendaknya seorang mubaligh harus bersikap lemah lembut, terutama dalam pitutur lisannya, karena itu menjadi patokan dari semua sami'in dan sami'at dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh mubaligh. Yang kedua, tidak kasar dan tidak merusak. Ya. Dalam maksud ini, tidak kasar dan tidak merusak itu yang disampaikannya itu secara tenang, secara kalem, lemah lembut. Karena yang dicontoh itulah lisannya, terutama ya lisan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Ini cukup diterapkan lah ya. Karena biasanya para mubaligh itu yang terkenal lah dari Jawa ya. Dari Jawa mendapatkan undangan untuk menyampaikan tabligh di Kalimantan lah, misalnya Kalimantan. Nah, kalau kita di Kalimantan tentunya orang Kalimantan tidak paham lah bahasa Jawa. Kita sampaikan pakai bahasa Indonesia, lebih gampang untuk dimengerti. Yang selanjutnya, yang keempat, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi. Ini salah satu bisa saja masuk pada metode dalam menyampaikan tabligh ini. Musyawarah dan berdiskusi yang umumnya ini sudah dijalankan lah oleh para masyarakat majelis ma'iyah itu, yang menggunakan musyawarah dan berdiskusi. Yang kelima, materi dakwah harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas. Ya, ini materi-materi yang disampaikan para mubaligh ini. Karena apa? Karena dalam dalam pemahaman atau penangkapan para samin samiat harus agar mudah lah dalam menerimanya. Setelah kita belajar atau taklim wa ta'alum tentang tabligh tadi, kita lanjutkan materi kita mengenai dakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u, berarti mengajak atau menyeru. Kita mengajak-ajak pada umat Islam untuk bertakwa. Untuk bertakwa kepada Allah. Seperti itulah dakwah. Dan secara istilah, dakwah merupakan kegiatan mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan maupun perbuatan, dan kemudian diamalkan di kehidupan nyata supaya mendapat kehidupan yang hakiki.
Dalam konteks ini, orang yang berdakwah itu mengajak, karena sesuai dengan arti dakwah, mengajak pada para orang-orang, mari kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakwa, kita jalankan apa perkara yang hak, kita tinggalkan perkara yang batil, supaya kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang dia harapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari kita membahas tentang dakwah tadi, kita akan membahas tentang syarat seorang dai. Pertama, beragama Islam. Sudah tentu. Kedua, mencapai batas usia dewasa. Ketiga, berakal sehat. Yang keempat, mendalami jalan Islam. Nah, etika berdakwah yang harus kita pahami ya. Dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yakni ucapan jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Nah, ini etika yang harus dimengerti oleh seorang dai. Sudah sangat jelas ya, seorang dai harus jelas, tegas, dan sikap bijaksana. Yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'idhatul hasanah. Ya, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, seorang dai pada umumnya menyampaikan kata-katanya sesuai dengan perkataan yang bagus-bagus. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh uswatun hasanah. Ya, ini jadi kita tidak hanya menyampaikan secara lisan, kita juga harus mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita, dalam uswatun hasanah kita sebagai suri tauladan yang baik. Tidak hanya menyampaikan dengan lisan, tapi dengan keseharian kita, sikap kita. Oh, seperti itulah Bapak kemarin yang menyampaikan dai-nya, menyampaikan ajaran-ajarannya. Kita contoh nih perilakunya. Yang keempat, dakwah dilaksanakan dengan mujadalah. Ya, teman-teman, dari itulah berapa materi kita yang dapat kita taklim wa ta'alum, dapat kita mengerti. Semoga apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita peroleh dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pelajaran kita, taklim wa ta'alum kita dengan doa, Allahumma inni istauda'tuka alam tani faradudhu ilayya walam tani ilahi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.